Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ekonomi Islam, zakat, wakaf, dan pajak. Kita tahu bahwa ekonomi Islam ini adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam bisa dikatakan sebagai modul yang didasari oleh nilai-nilai syariat Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan yang adil yang dirasakan oleh semua pihak dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tujuan daripada ekonomi Islam adalah untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan menciptakan kesejahteraan yang dirasakan oleh semua pihak. Tidak dibatasi oleh status agama, sosial, ekonomi, atau yang lainnya. Sehingga karena tujuan ekonomi Islam adalah kebutuhan, memenuhi kebutuhan manusia yang dilandaskan pada nilai-nilai Islam, maka bila kita bisa merenung terkait dengan kebutuhan manusia, maka kebutuhan manusia itu hanya cukup terkait dengan sandang, pangan, dan papan. Sandang artinya apa? Pakaian kita. Kalau kita bisa membeli pakaian dengan harga 50.000, itu dalam rangka memenuhi kebutuhan, di mana memang standar daripada pakaian yang kita pakai adalah 50.000. Tapi kalau kemudian sudah bicara pakaian satu senilai 10 juta, 20 juta, itu sudah tidak lagi kebutuhan, tapi memenuhi keinginan. Pakaian-pakaian yang selama ini dipakai oleh selebritis, artis, itu bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan, tetapi keinginan untuk agar supaya dianggap wah oleh orang lain. Nah, tujuan ekonomi Islam tidak seperti itu, tetapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan orang Islam itu sendiri. Begitu juga dengan pangan, makanan yang kita makan, itu standarnya cukup. Sekali makan katakan 20.000. Tapi kalau sekali makan 2 juta, 3 juta, itu membayar gengsi. Ya. Terkadang kita berpikir apa perbedaan yang mendasar dari chicken di KFC dengan chicken di PKL yang ada di sekitar kita. Kok sama-sama ayam yang dimasak begitu. Ini yang harus kita pelajari, kita kaji bersama, bahwa itulah kebutuhan. Tetapi kalau keinginan itu beda. Pasti keinginan itu dalam rangka memenuhi keinginan hawa nafsu. Begitu juga dengan papan. Tempat itu, rumah itu ya, kalau standar katakan rumah dengan nilai 100 juta contoh. Kalau sampai miliaran itu lebih kepada keinginan. Maka tujuan ekonomi itu pemenuhan kebutuhan manusia yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, tujuan ekonomi Islam yang pertama adalah memberikan batasan
kepada manusia agar lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan daripada keinginan. Kebutuhan kita sebagai makhluk hidup, kebutuhan kita sebagai manusia bukan keinginan. Kalau keinginan sebenarnya lebih kepada menuruti hawa nafsu kita. Yang nomor 2, menerapkan nilai-nilai moral dalam pengaturan konsumsi, distribusi, dan sirkulasi barang dan jasa. Artinya, apapun yang kita lakukan dalam konteks mengkonsumsi apapun itu tetap didasarkan pada nilai-nilai moral. Selama ada makanan yang halal, makanan yang sehat, yang bersih, maka ambillah makanan itu. Itu yang dimaksud nilai-nilai moral. Jangan sampai justru kita makan minum hal yang dilarang oleh Allah. Makan babi dan lain sebagainya. Yang nomor 3, menciptakan kebersamaan dan menghilangkan kesenjangan di antara masyarakat dengan kewajibannya bagi yang berlebihan untuk berbagi dengan yang kekurangan, di antaranya dengan zakat, infak, dan lain sebagainya. Di dalam harta yang kita miliki, ada hak yang harus kita berikan kepada orang lain. Di dalam harta yang kita miliki, ada kewajiban kita sebagai manusia untuk berzakat dan infak. Semakin orang rajin untuk berinfak, sedekah, termasuk kewajiban zakat, maka pintu keberkahan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4, tujuan daripada ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan semesta yang dirasakan bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh umat manusia dan semesta alam, sesuai dengan karakteristik agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kebutuhan kita sebagai manusia di dalam memberikan ekonomi kepada umat pasti tidak hanya dimiliki oleh atau dinikmati oleh orang Islam saja. Kita bisa mengambil hikmah bagaimana kemudian matahari yang menerangi bumi tidak pernah membedakan apakah yang menikmati matahari itu orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tidak. Selama matahari itu ada, muncul, terbit, maka semua alam bisa menikmati matahari yang begitu indah. Begitu juga dengan ekonomi Islam. Tidak hanya dinikmati oleh umat Islam saja, tetapi harus dinikmati oleh seluruh alam yang ada. Maka prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam itu, yang pertama adalah sebagai sumber daya, dipandang dengan titipan Allah kepada manusia. Ingat bahwa harta yang kita miliki saat sekarang ini adalah titipan dari Allah. Dan pastilah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat filosofi daripada tukang parkir. Tukang parkir, apapun mobilnya, siapapun yang parkir di sana, apapun merek mobilnya, ketika mobil itu diambil oleh pemiliknya, tukang parkir tidak pernah protes. Karena tukang parkir sadar bahwa mobil-mobil yang diparkir, yang ditunggui oleh dia itu bukan miliknya. Begitu juga dengan umat Islam, kita harus sadar bahwa harta yang kita miliki, rumah, mobil, tanah, jabatan, semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya kesadaran itu dan harta kita diambil oleh Allah, maka kita tidak boleh berontak. Kita harus sadar bahwa harta yang diberikan kepada kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran hari ini kita kaya, besok kita miskin. Hari ini mobil itu kita miliki, besok bisa dimiliki orang lain. Karena memang itu titipan. Terserah orang yang memiliki. Terserah Allah akan diberikan kepada siapa. Bagi tukang parkir terserah, bagi yang memiliki mobil mau diambil, mau tidak, dibawa kemana, terserah yang memiliki. Itu filosofi di dalam ajaran agama Islam. Yang nomor 2, prinsip dasar ekonomi Islam adalah kerjasama menjadi sumber kekuatan sistem ekonomi Islam.
Tidak mungkin kita akan berdiri sendiri, butuh orang lain, butuh tim, butuh saling ketergantungan. Ketika kita menjadi pengusaha, pembisnis, dagang, kita pasti butuh penjual-penjual yang lain. Alfamart contoh, atau apa toko yang lain dan lain sebagainya. Kita butuh orang-orang lain yang kemudian perlu kita buat sistem kerjasama. Yang nomor 3, tidak diperbolehkan menimbun kekayaan oleh seseorang atau beberapa orang saja sebagai monopoli terhadap harta kekayaan. Kita tidak boleh memonopoli, ya, kita timbun agar supaya nanti harganya meroket. Ya, ketika panen raya harganya murah, tapi setelah itu menimbun itu nggak boleh di dalam ajaran agama. Menimbun harta yang kita miliki tidak boleh. Yang selanjutnya yang nomor 4 adalah kewajiban mengeluarkan zakat mal bagi mereka yang telah memiliki harta dan sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat. Jadi zakat mal itu kewajiban kita, kebutuhan kita dalam rangka membersihkan harta sekaligus membersihkan jiwa kita. Maka semakin orang itu intensif di dalam melaksanakan sedekah, infak, apalagi zakat, maka disitulah Allah akan memberikan keberkahan di dalam harta kita. Yang selanjutnya melarang melakukan praktek riba dalam bentuk apapun, menipu, ya, menipu penjual, menipu pembeli dan lain sebagainya, tidak boleh. Intinya riba itu tidak boleh merugikan salah satu pihak. Yang selanjutnya adalah melakukan aktivitas ekonomi berdasarkan suka sama suka dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Namanya jual beli itu ada prinsip namanya ridhon li ridho, saling keikhlasan, saling ridho satu sama lain. Tidak boleh ada tekanan dari manapun. Yang selanjutnya menjaga hak atau kesempatan setiap orang untuk mendapatkan, setiap orang memiliki sesuatu yang baik baginya. Ya, tujuan daripada ekonomi Islam adalah memberikan batasan kepada manusia agar lebih mengedepankan kebutuhan daripada keinginan. Ya, menciptakan kebersamaan dan menghilangkan kesenjangan di antara masyarakat dengan diwajibkannya bagi mereka yang berlebihan, ya, berbagi dengan yang kekurangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu berinfak, ya, sistem ekonomi Islam termasuk di dalamnya zakat itu harus kita laksanakan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Begitu juga dengan ibadah zakat. Zakat itu dari sisi bahasa itu artinya berkah, tumbuh, bersih, baik. Zakat dari sisi istilah berarti sejumlah harta yang ditentukan, yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jadi zakat itu diberikan kepada mustahik, orang yang berhak menerimanya. Berbeda dengan infak dan sedekah, zakat itu tertentu harus diberikan kepada fakir, miskin, sabilillah, ibnu sabil dan lain sebagainya. Oleh karena itu zakat juga dapat diartikan sebagai hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada orang fakir. Harta tersebut, ya, disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, merujuk kepada kebaikan-kebaikan dan harapan untuk mendapatkan berkah. Maka ini adalah kewajiban kita, hak Allah yang harus kita berikan kepada orang fakir, miskin dan lain sebagainya dalam rangka mensucikan jiwa, mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam implementasi zakat itu tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Hanya diberikan kepada 8 asnaf. Mulai dari orang yang fakir, ya, orang yang miskin. Apa perbedaan fakir dan miskin? Kalau fakir adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu apapun
untuk dimakan atau dia mendapatkan tetapi kebutuhannya tidak terpenuhi. Saya ambil contoh orang fakir itu adalah orang yang sudah sepuh, sudah tua, stroke, tidak punya penghasilan, itu namanya fakir. Kalau miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidupnya. Saya ambil contoh, mohon maaf, tukang becak. Dia mendapatkan penghasilan dengan profesi tukang becak, per hari mendapatkan 15.000, 20.000. Tetapi kebutuhan sehari-hari mereka 50.000. Jadi kalau fakir itu memang sudah tidak mendapatkan atau tidak mempunyai penghasilan, kalau miskin mempunyai penghasilan tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang nomor 3 yang punya hak untuk mendapatkan zakat adalah amil, yaitu orang lembaga yang mengumpulkan, mengadministrasikan dan mendistribusikan zakat. Termasuk orang-orang yang mu'alaf, yaitu orang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam atau untuk mempertahankan imannya agar tidak kembali kepada kefakirannya dalam rangka mengikat. Orang mu'alaf itu mengikat. Yang nomor 5 adalah hamba sahaya, yaitu yang ingin dan boleh memberdayakan diri dari tuan yang dimilikinya. Kemudian mereka memerdekakan diri dengan membayar kepada tuannya dengan menggunakan harta zakat yang diterimanya. Termasuk orang yang terlilit hutang atau ghorim, hutang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dan dia tidak dapat membayarnya sehingga semakin banyak hutangnya, itu namanya ghorim. Yang selanjutnya adalah sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan syariat Islam, menyebarkan, mengajarkannya. Yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan dan dihabiskan bekal dan perjalanan itu adalah perjalanan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hikmah disyariatkannya zakat. Zakat tidak hanya sekedar mengumpulkan harta dan menginfakannya kepada orang lain serta pihak yang membutuhkannya saja, tetapi tujuan utamanya adalah memposisikan manusia agar merasa lebih tinggi dari hartanya, yaitu menjadi tuan bagi hartanya, bukan menjadi budak bagi hartanya. Zakat dapat mensucikan serta membersihkan orang yang memberikan dan menerimanya. Maka ketika kita mampu memaknai zakat, hakikatnya kita memposisikan diri sebagai manusia yang sangat terhormat. Kita tidak diperbudak oleh harta kita, tapi justru harta itu yang kita manfaatkan dan harta itu nanti yang akan menemani kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita berikan untuk zakat itulah yang nanti bisa menolong ketika di yaumil qiyamah. Bukan harta yang kita hambur-hamburkan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Yang nomor 2, zakat secara kasat mata membuat jumlah harta berkurang. Akan tetapi efek yang dihasilkan berupa keberkahan, hartanya akan bertambah. Tidak hanya bertambah dari segi kuantitas hartanya, tetapi juga bertambah dari sisi keimanan si pemberi. Semakin kita banyak untuk berzakat, maka semakin harta itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, pengaturan harta dalam Islam dibangun atas prinsip pengakuan bahwa Allah sajalah pemilik asal harta. Hanya Allah yang memiliki hak dan membatasi, menentukan cara mendapatkan dan alokasinya. Oleh karena itu, jangan kita merasa harta itu milik kita, karena hakikatnya harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Zakat juga dapat menghapus kesalahan dan menjadi jalan menuju surga. Zakat juga mengandung mensucikan jiwa dari kehinaan dan sifat kikir dan bakhil, menjernihkan jiwa, menciptakan rasa aman dan persaudaraan. Zakat menjadi jembatan antara si kaya dan si miskin. Zakat dapat menjadi penutup kebutuhan orang fakir miskin serta dapat menghalangi tindak kriminal harta serta pencurian, perampasan dan perampokan. Berbeda dengan zakat,
kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia juga punya kewajiban namanya pajak. Kalau zakat ini adalah kewajiban kita sebagai orang Islam yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia membayar pajak. Ini perbedaannya. Kalau zakat kewajiban kita sebagai manusia, orang muslim di hadapan Allah. Kalau pajak kewajiban kita sebagai warga negara yang akan mendapatkan sanksi oleh negara ketika kita tidak membayar zakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.